Shalom, shalom, Halo. shalom, shalom. Selamat sore ya, selamat sore buat pendengar setia kita, pendengar setia kita. Ya, jadi kita seperti biasa dulu berdoa. Udah gitu, kita baca Mazmur, kita berdoa lagi, baru kita mulai baca firman. Terima kasih Tuhan, kalau di saat corona ini Tuhan, Kau melindungi kami, Kau menyertai kami, dan karena nama-Mu Tuhan, nama yang artinya keselamatan Tuhan, Yesua artinya keselamatan Tuhan. Terima kasih kalau Kau menyelamatkan kami dari corona ini Tuhan. Terima kasih kalau Kau memberikan Paskah kemarin Tuhan, di saat orang lain bingung perlindungannya dari mana, tapi kami tahu kalau perlindungan kami hanyalah Engkau Tuhan Yesus. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. As for me and my heart, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of men. We will worship the God of Israel. You are holy. You are holy. Holy. There is no one else like you. You are holy. Holy. There is no one else like you. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of men. We will worship the God of Israel. Tuhan, kami dan keluarga kami akan menyembah Engkau. Kami tidak akan pernah menyembah Allah yang lain, Tuhan. Kami nggak akan pernah menyembah pendidikan. Kami nggak akan pernah menyembah uang, Tuhan. Kami nggak akan pernah menyembah kesuksesan, Tuhan. Kami nggak pernah menyembah penghormatan di mata orang lain. Tapi hanya satu yang kami sembah, Tuhan. Hanyalah Allah Israel, Tuhan. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will
dari kudus adalah khusus. Jadi Tuhan adalah khusus bagi kita. Dia satu-satunya Tuhan yang betul-betul khusus bagi kita. Kudus bukanlah sebuah kata yang hanya menganggap itu sebuah kudus, tapi itu tetap khusus gitu. Jadi Tuhan adalah khusus bagi kita. Sekalipun Dia kudus, tapi Dia juga khusus bagi kita. Menjadi Allah kami, menjadi Allah nama kami Tuhan. Seperti Engkau menjadi Allah Abraham, demikianlah Engkau menjadi Allah kami juga Tuhan. Dengan nama kami, Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan kami, Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Kau setia sama kami Tuhan. Serve you, Lord, lifting holy in worship. We will not bow down to the gods of men. We will worship the God of Israel. You are holy. Sekarang kita baca Mazmur. Jalan orang benar dan jalan orang fasik.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan, kami gak mau berada di dalam kumpulan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fasik, orang-orang yang gak mencintai Engkau Tuhan, dan orang-orang yang mencemooh Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Kau adalah kami dan Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami gak mau setuju Tuhan dengan mereka, dengan orang-orang fasik. Kami gak mau setuju Tuhan kalau orang fasik mereka inginkan adalah mengejar kekayaan, mereka mengejar pendidikan Tuhan, mereka mengejar kesuksesan, mereka mengejar penghormatan. Tapi kami gak mau Tuhan, kami gak mau berdiri di sana Tuhan Yesus, karena kami mau menjadi umat-Mu. Kami mau berkumpul dalam kumpulan orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan, biarlah kesukaan kami hanyalah Engkau, kerinduan kami dan jiwa kami hanyalah Engkau Tuhan, keinginan jiwa kami hanyalah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kesukaan kami hanya Taurat-Mu Tuhan, hanya Torah, hanya Taurat-Mu Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kesukaan kami Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Ulangan. Itulah Taurat-Mu Tuhan, dan itu yang kami suka Tuhan Yesus. Kami menyukainya Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Tuhan. Kami mau merenungkan Taurat-Mu Tuhan siang dan malam Tuhan. Dimanapun kami berada, kami selalu merenungkannya Tuhan Yesus, agar kami selalu bertindak hati-hati Tuhan dalam setiap tingkah langkah kami. Kami selalu ingat tentang hukum-hukum-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami berjalan, kami mengingat Engkau. Ketika kami makan, kami mengingat Engkau. Ketika kami bangun, kami mengingat Engkau Tuhan Yesus. Dimanapun kami selalu mengingat Engkau Tuhan Yesus, siang dan malam Tuhan. Biarlah Taurat-Mu menjadi kesukaan kami Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ini berarti bahwa orang fasik tidak melakukan seluruh perintah Tuhan, karena mereka hidup buat diri mereka sendiri. Tapi yang Tuhan mau hanyalah kita mengikuti seluruh perintah-perintah Tuhan, karena Tuhan adalah hakim kita. Dia yang akan menghakimi kita. Makanya kita harus hidup benar di mata Dia. Kita harus benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Kami renungkan Taurat-Mu siang dan malam. Kesukaan kami hanyalah Engkau Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Apa yang Kau katakan, kami mau hidup sesuai dengan apa yang Kau katakan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan mengenal jalan orang yang benar. Tuhan mengenal orang yang betul-betul mencintai Tuhan. Orang-orang yang hidup saleh di hadapan Tuhan, Tuhan mencintainya. Tetapi orang-orang yang tidak setia sama Tuhan, orang fasik, orang yang tidak saleh di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak mengenal sama sekali. Tuhan selalu melihat hati, di mana hati kita betul-betul mengasihi Dia, hati kita betul-betul mencintai Tuhan. Maka dari itu Tuhan mengenal semua orang lewat hatinya. Apakah dia saleh, apakah dia benar atau tidak, atau dia menjadi orang fasik. Tuhan mengenal lewat hati.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau begitu baik Tuhan, kalau Engkau begitu setia sama kami Tuhan. Engkau memberikan Taurat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau kami seharusnya tidak menerima itu, karena siapakah kami? Kami bukan orang Israel, kami bukan orang Yahudi. Kami hanyalah bangsa-bangsa lain, bahkan bangsa terpencil. Kami jauh dari Israel. Tapi terima kasih Engkau memberikan Taurat-Mu. Terima kasih Engkau menyampaikan seluruh firman-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami bisa hidup, supaya kami bisa berhati-hati dalam bertindak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Satu lagi kita baca di Mazmur 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Kaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tuhan, hati kami betul-betul rindu kepadamu Tuhan. Hati kami haus, hati kami mengingatkan Engkau Tuhan. Tubuh kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Bukan dunia ini yang kami rindukan, bukan main game yang kami rindukan, bukan hobi kami yang kami rindukan, bukan kesuksesan yang kami rindukan Tuhan, bukan pacaran yang kami rindukan Tuhan, tapi hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau sendiri yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Tuhan, hanya Engkau lah yang kerinduan kami Yesus. Tuhan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa memandang Engkau Tuhan. Biarlah kami merindukan Tuhan, di mana kami bisa bertemu dengan Engkau, bisa memandang wajah-Mu Tuhan, melihat Engkau muka dengan muka Tuhan, karena kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin memandang Engkau Tuhan, kami ingin melihat kepadamu Tuhan, dan biarlah kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan, karena itulah sungguh harta yang terbesar Tuhan yang pernah kami bisa memiliki, adalah kami bisa melihat Engkau, kami bisa melihat wajah-Mu Tuhan. Itulah kebahagiaan yang terbesar yang tidak bisa digantikan oleh apapun Tuhan Yesus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Dia, kita tinggikan nama Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Bahkan gak layak Tuhan untuk mendapatkan keselamatan Tuhan. Kami gak layak Tuhan kalau Engkau harus mati di kayu salib buat kami. Kami gak layak menerima itu Tuhan, karena sungguh kami orang yang jahat Tuhan. Bahkan hidup kami aja gak setia kepadamu. Kami seringkali lebih memilih yang lain daripada Engkau. Kami lebih memilih game, kami lebih memilih HP kami lebih memilih sosial media, kami lebih memilih IG, kami lebih memilih YouTube, kami lebih memilih pacaran, kami lebih memilih belajar, kami lebih memilih kesuksesan daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami bahkan gak layak Tuhan untuk mendapatkan keselamatan, tapi Engkau menyelamatkan kami, dan bahkan Engkau memberikan semua kitab-kitab ini, Kau memberikannya kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami boleh mengenal Engkau Tuhan.
kasih banyak Tuhan Yesus. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Kau sepanjang kawal malam Tuhan. Kami merenungkan Kau sepanjang kawal malam Tuhan. Ketika kami tidur, bahkan kami mengingat Engkau Tuhan. Sebelum kami tidur, kami mengingat Engkau Tuhan Yesus. Karena itulah hidup Tuhan, yaitu bersama dengan Kau, selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan merenungkan semua perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Tuhan, terima kasih Kau menolong kami Tuhan Yesus. Kalau Engkau melindungi kami daripada sakit, penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Engkau melindungi kami dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku Tuhan. Jiwa kami melekat kepadamu Tuhan. Jiwa kami terikat kepadamu Tuhan Yesus. Itulah hidup kami Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri, tapi hanya untuk Engkau Tuhan. Karena jiwa kami harusnya terikat kepadamu Tuhan Yesus. Harusnya jiwa kami melekat kepadamu, sehingga apa yang Kau inginkan, itulah yang menjadi apa yang kami inginkan juga Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang berikhtiar cabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu merindukan Kau. Kami gak mau berjalan di jalan orang fasik Tuhan, tapi kami mau jadi orang yang benar Tuhan, orang yang saleh di mata-Mu Tuhan, orang yang hidup kudus Tuhan. Gak lagi hidup buat dunia ini Tuhan, tapi hidup kami hanya untuk Kau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus kalau Kau melindungi kami Tuhan. Biarlah yang kerinduan kami hanya Engkau. Hanya Engkau yang menjadi keterikatan kami Tuhan, bukan dunia ini, bukan pendidikan Tuhan, bukan pacaran, bukan game, tapi hanya Engkau yang menjadi keterikatan kami Tuhan. Bukan hobi kami, tapi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita buka Ulangan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tuhan hanya mau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita. Dimanapun kita berada, ketika kita bangun, ketika kita berbaring, ketika kita duduk di rumah kita, ketika kita sedang dalam perjalanan, kita lagi pergi, terus kita mengajarkannya kepada anak-anak kita. Kita mengikatnya sebagai tanda dalam tangan kita, menjadi lambang di dahi kita, menuliskannya pada tiang pintu rumah kita dan pada pintu gerbang kita. Betapa Tuhan ingin kita mencintai Dia dengan segenap hati kita, karena Tuhan udah begitu baik, tapi kitanya seringkali gak setia sama Tuhan. Makanya kita harus mengasihi Tuhan, kembali kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Dalam semua seluruh tubuh kita, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, karena itu yang Tuhan pengen. Makanya setiap perintah Tuhan, semuanya harus kita perhatikan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya harus kita perhatikan, dari awal sampai akhir kita perhatikan satu persatu, dan kita ingat, dan kita melakukannya, mengajarkannya dan melakukannya. Mari kita berdoa.
Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan Yesus, kami mau mencintai Engkau. Terima kasih Engkau menjadi pelindungan kami. Hanya kepadamu kami bisa berharap Tuhan. Kami gak bisa berharap sama uang. Bahkan karena corona ini, uang juga gak bisa membantu kita. Bahkan semua sekolah juga gak bisa berjalan dengan normal. Itu berarti bahwa pendidikan, ekonomi, semuanya gak berarti. Tapi hanya Tuhan yang berarti di hidup kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi kesukaan kita. Tuhan yang mau kita mencintai Dia. Berharaplah kepada Tuhan dan setialah kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kalian dan ikutilah semua perintah Tuhan, karena itu perintah yang utama. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Itulah perintah yang utama dan hukum yang utama. Tuhan yang mau kita mengasihi Dia. Tuhan yang mau kita mencintai Tuhan dan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau menyiapkan hati kami, Engkau menyiapkan pikiran kami Tuhan, biar kami bisa mencintai Engkau dan kembali kepada tujuan yang semula. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore. Ya, jadi kan kemarin kita udah Paskah nih. Paskah. Nah, kalau orang Israel, Paskahnya dari hari Selasa ke minggu 2 minggu yang lalu sampai Selasa minggu kemarin. Jadi Paskahnya seminggu. Karena emang di Alkitab sih ditulisnya seminggu ya. Di Keluaran 13 sih ditulisnya hari raya roti tidak beragi selama 7 hari itu. Jadi selama seminggu merayakan Paskah, bangsa Israel merayakan Paskah di tanah Mesir. Dan mereka keluar dari Mesir. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah kan setelah Paskah diturunin Torah kan, diturunin Keluaran 20, yaitu ke-10 firman. Kapan itu teh? Pas setelah mereka udah keluar. Pas mereka udah keluar dari Mesir, baru dikasih 10 firman. Nah, udah dikasih 10 firman, mereka dibawa kemana? Dibawa ke tanah Kanaan kan. Nah, mereka dibawa ke tanah Kanaan pas kapan? Pas mereka udah keluar dari Mesir. Nah, apa sih artinya? Jadi Tuhan teh pengen bahwa kita teh harus keluar dari dunia ini, baru kita teh bisa mendapatkan hubungan dengan Tuhan gitu. Jadi gimana caranya kalau kita menganggap bahwa kita sekarang udah berhubungan dengan Tuhan, padahal kita masih hidup buat dunia. Gimana caranya kita bilang kalau kita mengasihi Tuhan, tapi padahal kita masih hidup buat diri kita sendiri. Nah, jadi yang Tuhan mau tuh kita tuh benar-benar keluar gitu, mengalami Paskah tuh benar-benar baru kali ini sih, baru tahun ini saya tuh benar-benar ngerasa si Paskah tuh benar-benar berarti pisan gitu. Kalau saya tuh benar-benar keluar dari dunia, bahkan dosa-dosa saya sendiri gitu. Saya harus keluar dari semua keterikatan saya, di mana saya dunia, di mana hobi kita main game, hobi kita misalkan motor-motoran, hobi kita misalkan pacaran. Nah, kita harus keluar dulu dari Mesir gitu. Mesir teh artinya, kalau dalam bahasa Ibrani, Mesir teh artinya tempat terbatas. Nah, tempat terbatasnya kita teh nggak bisa kemana-mana gitu, kan terbatas gitu. Jadi kalau misalkan ruangan ini dibatasin, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa kemana-mana. Sama kayak lockdown lah gitu, nggak bisa kemana-mana kan kalau lockdown. Jadi Mesir teh artinya teh tempat terbatas gitu. Makanya si Israel teh nggak bisa ketemu Tuhan. Bangsa Israel nggak bisa beribadah kepada Tuhan karena mereka teh masih di Mesir gitu. Nah, kalau kita lihat di nih Keluaran 5 nih ayat yang ke-6.
ayat yang ke-6. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan pada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada pandur-pandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Nah, jadi kalau kalian baca satu pasal dari pasal 5 ini, kalau kalian baca satu pasal ini, jadi si Musa teh kan minta ke Firaun suruh minta keluar si bangsa Israel. Cuman Firaun karena saking keras hatinya, Tuhan buat Firaun keras hati, makanya Firaun teh nggak ngebolehin, bahkan membuat mereka bangsa Israel teh semakin menderita gitu. Di judul aja kita udah tahu bangsa Israel makin ditindas gitu. Jadi itu tuh sama kayak dunia sekarang gitu. Sok kita mau beribadah kepada Tuhan, misalkan nih hari Minggu ada ibadah, hari Senin misalkan ada ibadah, hari Senin ada ibadah misalkan jam 6. Tapi karena dunia ini pengennya kita, udahlah kamu mau main aja sama temen kamu, udahlah kamu main game aja di rumah, gak usah ikut ngapain lah. Nah, dunia teh udah ngebuat kita teh makin ditindas gitu, sehingga kita teh nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Bahkan kalau kita berkumpul tiap hari aja ada orang yang bilang sesat. Padahal cara hidup jemaat mula-mula kalau kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 41, kalian bisa baca sendiri. Kalau itu teh mereka teh tiap hari gitu. Tiap hari selalu berkumpul tiap hari, bertekun dalam pengajaran para rasul gitu. Jadi seharusnya teh hidup kita teh kayak gitu, kayak cara hidup jemaat mula-mula, dimana kita teh benar-benar tiap hari teh berkumpul, bertekun dalam pengajaran Tuhan dan belajar Torah, belajar firman Tuhan, belajar kebenaran dari firman Tuhan, dan kita dengerin khotbah, kita dengerin firman Tuhan. Terus bahkan nih di ayat yang ke 44 nih, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan siapa? Mereka sendiri. Ya enggak lah, di sini tulisnya kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, sok dunia sekarang ngajarin apa? Kepunyaan kamu ya milik kamu gitu. Jadi misalkan makanya orang banyak ngejar kekayaan karena mereka tuh merasa itu tuh milik mereka gitu. Padahal cara hidup jemaat mula adalah kepunyaan mereka teh kepunyaannya bersama gitu. Bahkan di ayat ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sok Tuhan mah ngajarinnya teh kita teh sampai jual semua harta milik kita demi kita teh mencukupi kebutuhan dan keperluan si orang lain gitu. Jadi tapi yang dunia ini ajarin apa? Kejarlah kekayaan, sok cari kesuksesan, belajar setinggi-tingginya, terus raih cita-cita kalian, meraih mimpi kalian. Padahal Tuhan bilang di cara hidup jemaat mula-mula aja kita udah tahu bahwa mereka semua teh menjual gitu, jual harta milik mereka, dan mereka teh kasih kepada semua orang yang membutuhkan itu. Nah, jadi konsep dunia teh udah jahat pisan lah gitu. Dunia teh udah membuat kita teh, pikiran kita teh udah hancur lah gitu sama dunia ini teh gitu, udah berbalik pisan dari firman Tuhan gitu. Jadi makanya yang harus ditekanin sekarang teh, kalian teh harus benar-benar keluar dari Mesir ini gitu, keluar dari dunia ini. Makanya ada corona juga, Tuhan teh pengen gitu biar kita teh bertobat gitu. Jadi dengan adanya corona saya teh sadar gitu, oh saya teh harus bertobat gitu, bukan lagi kejar kekayaan, bukan lagi kejar dunia, bukan lagi kejar pendidikan gitu, tapi benar-benar kejarnya Tuhan doang gitu. Makanya sekarang kalau kita mau berharap sama uang, misalkan nih saya berharap sama uang, tiba-tiba saya kena corona,
udah kena corona, besoknya paeh. Terus buat apa uang? Buat apa tuh punya uang kalau besok juga paeh gitu? Jadi sekarang juga misalkan sekolah jadi ujian online, sok ujian bisa lihat internet, lihat Brandly. Lihat internet kan lumayan kan, bisa lihat internet, lihat Brandly, bisa open book, bisa lihat buku. Tapi sebenarnya sekolah juga sekarang dibatasin, kita nggak bisa ke sekolah sekarang, kita nggak bisa benar-benar belajar dari pagi sampai malam sampai les, terus nggak ikut ke gereja gara-gara les, terus sampai malam belajar ulangan, besoknya kayak gitu lagi, terus setiap hari kayak gitu. Nah makanya Tuhan teh pengen gitu kita teh benar-benar keluar dari corona ini teh, kita teh belajar gitu bahwa kita teh harus keluar dari dunia ini gitu, harus benar-benar keluar dan Paskah gitu, dimana kita teh keluar dari dosa, dari dunia ini, dan kita teh hidupnya cuma buat Tuhan doang. Sok bahasa Israel hidup buat diri mereka sendiri, nggak di padang gurun. Enggak, mana ada sok yang cari uang di padang gurun. Emang padang gurun ada uang? Orang nggak ada, padang gurun mah cuma ngesuai gitu, padang gitu. Mereka nggak bisa jualan. Mereka emang ada bangsa Israel yang jualan pada saat itu, jualan kerupuk, jualan bala-bala, jualan gorengan. Emang ada yang kayak gitu? Gak ada kan. Mereka semua teh menuruti perintah Tuhan di padang gurun gitu. Nah itu teh kita gitu, kita teh harusnya kayak gitu, kayak bangsa Israel, dimana kita jangan ikutin tegar tengkuknya bangsa Israel, tapi ikuti bagaimana Tuhan teh pengen cara hidup mereka gitu, dimana mereka teh belajar firman Tuhan, dikasih 10 firman, dikasih hukum Tuhan, dikasih ketetapan Tuhan, biar mereka teh benar-benar dijaga gitu, hidup mereka teh dijaga. Sok Tuhan bilang katanya kalau minjem barang orang terus rusak sama kita harus ganti. Nah itu tuh konsep Torah gitu. Torah teh bilang, kalau kalian baca sendiri bisa di Keluaran 22 sampai 23-an. Ya, kalian bisa kalian baca sendiri dari situ. Kalau Tuhan teh pengen kita teh hidup benar gitu. Tuhan teh pengen kita teh adil kepada sesama kita. Tuhan teh pengen kita teh mengasihi sama kita. Makanya Tuhan kasih hukum-hukumnya Tuhan teh. Ketika apa sih? Tuhan kasih 10 firman teh ketika mereka udah keluar. Jadi kalau kita masih belum keluar, gimana caranya kita mau nurutin perintah Tuhan? Kalau kita masih belum keluar, kalau kita aja masih hidup buat diri kita sendiri, kalau kita masih hidup buat dunia ini gitu, gimana caranya Tuhan mau kasih kita firman Tuhan? Setiap hari kita belajar firman Tuhan. Kalau hidup kita aja kayak dimana kita teh gak setia gitu sama Tuhan, kita masih hidup dalam Mesir, kita masih hidup dalam dunia ini, dan kita teh gak hidup buat Tuhan gitu. Tapi kalau kita udah keluar, maka Tuhan teh pasti bakal memberikan firman Tuhan. Tuhan bakal memberikan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, biar kita teh menurutinya gitu, karena kita udah keluar gitu. Nah bangsa Israel hidupnya kayak gitu tiap hari. Jadi mereka ikutin perintah Tuhan, terus udah gitu Tuhan bawa ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan teh lambang simbol dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah jadi di tanah Kanaan kan bangsa Israel teh dikasih tahu gitu perintah-perintah Tuhan. Nah biar mereka teh dijaga gitu. Nah itu teh hubungan gitu, hubungan dengan Tuhan. Nah jadi tanah Kanaan teh adalah hubungan. Kalau kita sekarang teh adalah hubungan gitu. Nah gimana caranya kita mau masuk ke hubungan dengan Tuhan kalau hidup kita aja masih nggak setia sama Tuhan, kalau kita aja bahkan belum keluar dari Mesir gitu. Makanya Tuhan pengen kita keluar dari Mesir. Sok kalian mau bilang nanti aja lah, bertobat mah bisa nanti aja, nggak usah sekarang. Ikutinlah perintah kalian, sok kalian pengennya apa. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba besok datang gimana gitu? Kalau tiba-tiba Tuhan deh menjemput kita, gimana
gimana akhir hidup kita gitu kalau kita bahkan nggak mau bertobat gitu, kita bahkan bertobatnya kan nanti gitu. Jadi kalau kan orang sering bilang kan bertobat mah nanti aja lah, nunggu udah tua baru bertobat, nunggu udah mau kiamat baru tanda-tanda kiamat baru bertobat. Nah hidupnya bukan soal itu gitu, bukan soal kita nunggu udahlah ntar aja bertobat. Nah itu teh bukan itu gitu. Sedangkan karena kita hidup buat diri kita sendiri, kalau kita nggak bertobat kita teh membuat Tuhan teh benar-benar ya buat apa gue mati di kayu salib tapi kalau lu nggak mau bertobat gitu, istilahnya gitu. Kalau kasarnya mah gitu, kalau Tuhan kasarnya gitu, buat apa gitu buat teh mati di kayu salib gitu, menderita sesakit itu buat ngampunin dosa lu, tapi lu teh nggak mau bertobat gitu, kan konyol gitu kan, kita teh orang yang jahat gitu. Nah makanya cara tahu kalian jahat atau enggak, apakah kalian orang jahat atau orang yang baik, bukan saja dilihat dari perbuatan kalian, misalkan nipu, nah itu juga berjahat. Cuman yang lebih jahat lagi adalah karena kalian nggak mau bertobat. Itulah kejahatan yang terbesar, dan kejahatan itu buat siapa? Buat Tuhan. Kalian ngelakuin kejahatan teh ke Tuhan gitu. Jadi kalian tuh ngelakuin kejahatan teh ke Tuhan gitu, ke Tuhan yang punya seluruh bumi ini teh, kalian tuh ngelakuin jahat teh ke Tuhan gitu. Jadi konyol gitu. Makanya kita teh seringkali teh kita teh hidup buat diri kita sendiri. Kita seringkali kayak bangsa Israel gitu yang masih tegar tengkuk ketika berjalan di padang gurun, masih ngeluh. Terus mereka kan di Keluaran 32 dikasih tahu kan katanya mereka membuat lembu emas kan. Nah berarti mereka teh masih nggak percaya gitu sama Tuhan teh. Nah itulah kejahatan kita teh seringkali kayak gitu. Kita teh buat Allah yang lain di dalam hidup kita. Kita nggak mau keluar dari Mesir, kita nggak mau keluar dari dunia, karena kita tuh masih menganggap bahwa dunia teh kebahagiaan gitu. Jadi pacaran teh kebahagiaan, main game teh kebahagiaan. Jadi standar dari Allah, maksudnya teh gimana ya? Jadi kalau kalian punya Allah teh, Allah lain, apa sih tanda-tandanya? Nah tanda-tandanya teh kalau kalian punya Allah lain, kepuasan kalian bukan Tuhan itu. Jadi kalau misalnya kepuasan kalian, sok ngecek kalian punya Allah lainnya dari mana. Apakah kepuasan kalian adalah Tuhan, atau masih ada lagi yang lain yang membuat kalian dipuaskan? Misalkan saya masih puasnya kalau pacaran, saya masih puasnya kalau main game, saya masih puasnya kalau ngikutin hobi, misalkan motor-motoran, itu yang jadi kepuasan saya. Nah berarti kalian masih punya Allah lain di hati kalian. Nah sedangkan yang Tuhan mau adalah kita teh, makanya di Mazmur tadi dibilang aku teh suka sama Taurat Tuhan gitu, kerinduan saya teh cuma sama Tuhan. Nah Daud teh benar-benar nggak punya Allah yang lain, karena kepuasan dia teh cuma Tuhan doang gitu. Jadi apa yang dia suka teh cuma Tuhan doang gitu. Jadi makanya saya bakal kasih tahu ada satu pelajaran lagi yang kalian pasti bakal bingung gitu, bakal shock. Cuman saya mau ngasih tahu kalau kalian udah pasrah, kalau kalian udah keluar dari dunia dan dari dosa, baru saya kasih tahu apa pelajaran setelah kita keluar. Nah gimana caranya saya kasih tahu sekarang kalau kalian aja belum keluar gitu. Jadi makanya kita harus keluar dulu dari dosa, dari dunia ini gitu. Dunia ini tuh benar-benar jahat gitu. Jadi makanya kita harus setia sama Tuhan, kita harus kembali ke Tuhan, kita harus cinta sama Tuhan. Dan nih di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19 katanya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah jadi kalau kalian baca lagi, coba kalian pikirin, coba kalian teh renungin gitu, siapa yang bakal dosanya dihapuskan?
Siapa gitu? Dari ayat 19, siapa sih yang bakal dosanya dihapusin? Orang-orang bersih. Orang yang punya sakit. yang sakit. Iya. Jadi bisa. Nah, tapi ada yang lebih penting dari itu. Nah, di ayat 19 nya kan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, selain dari yang kan orang-orang kan di zaman Yesus kan ada orang-orang yang sakit kan. Nah, lalu mereka bertobat. Ketika mereka bertobat, Tuhan bilang kan, dosamu diampuni kan. Yang tadi Juan benar bilang bahwa kita teh ketika orang-orang sakit itu bertobat, maka Tuhan bilang dosamu diampuni. Jadi siapa yang dosanya diampuni? Orang-orang yang menyadari dan bertobat. Kalau kita nggak bertobat, dosa kita nggak akan diampuni sama Tuhan. Tapi kalau kita bertobat, maka dosa kita bakal diampuni dan kita benar-benar bakal hidupnya teh benar sebahagia di Taman Eden gitu. Jadi kalau kalian masih nggak menganggap bahwa Taman Eden itu kebahagiaan, Taman Eden kan artinya hubungan dengan Tuhan. Kalau kalian nggak menganggap bahwa Taman Eden adalah kebahagiaan kalian, maka berarti tandanya kalian belum selamat. Tandanya kalian masih belum mengikut Tuhan dengan segenap hati kalian. Tapi kalau kalian udah keluar dari Mesir ini, kalian udah ikutin Paskah, maka kalian tuh bakal ngerasa bahwa firman Tuhan tuh begitu indah gitu. Hubungan dengan Tuhan tuh adalah hal yang terindah, dan dosa kalian bakal diampuni kalau kalian sadar dan bertobat. Nah, apa artinya bertobat? Bertobat adalah berbalik dan tidak melakukannya lagi kan. Jadi kalau bertobat berbalik dan gak melakukannya lagi. Sedangkan kita seringkali bilang, Tuhan saya bertobat, tapi tetap kayak gitu, jatuh lagi. Saya bertobat Tuhan, tetap gitu. Nah, jadi siapa yang dosanya diampuni? Orang-orang yang benar-benar gak ngelakuin lagi, yang berbalik sepenuhnya dan menyadari dosanya dan kembali kepada Tuhan gitu. Jadi orang-orang yang diampuni Tuhan adalah orang-orang yang udah keluar dari Mesir itu. Orang-orang yang udah keluar dari perbudakan dari dosa ini, dari dunia ini yang memperbudak kita gitu. Jadi mulai sekarang keluar. Saya tunggu kalian keluar. Dan di masa corona ini kan kita banyak libur tuh, banyak maksudnya banyak di rumah gitu. Bahkan selalu di rumah ya, kita nggak pernah keluar. Cuman yang Tuhan mau dari waktu-waktu yang masih kosong ini adalah kita kan benar-benar bertobat gitu, kembali ke Tuhan, setiap hari belajar firman Tuhan. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sekarang tiap hari mereka belajar firman Tuhan. Bahkan cara hidup jemaat mula-mula apa? Mereka bertekun dalam pengajaran Tuhan. Dan tiap hari mereka belajar firman Tuhan. Bahkan dari pagi sampai malam, siang dan malam, mereka selalu ngerenungin firman Tuhan. Jadi makanya dunia udah sesatin kita pisan gitu, udah membuat kita tersesat jauh gitu. Makanya sekarang mah banyak orang juga yang mikirnya hidup harus sukses, harus cari kekayaan, harus kejar mimpi kan. Makanya teman-teman kita bahkan di sekolah juga, mereka bahkan masih masih mencintai dunia ini gitu, masih mencintai dosa mereka, masih hidup buat diri mereka sendiri gitu, nggak hidupnya buat Tuhan gitu. Jadi makanya kita harus khusus gitu buat Tuhan. Hidup kita harus cinta sama Tuhan gitu. Makanya Mazmur tadi bilang bahwa jiwaku hanya haus kepadamu, dan jiwaku hanya rindu, tubuhku rindu kepadamu Tuhan. Nah, jadi bahkan di Ulangan 6 ayat 4 kita tahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Jadi gimana caranya kita mau mengasihi Tuhan kalau kita nggak keluar dari dunia ini? Jadi pastiin dulu kalian harus keluar dari dunia ini, baru kalian bisa menganggap kalian bisa
eh, kalian teh mengasihi Tuhan gitu. Kalian teh tandanya mengasihi Tuhan kalau kalian udah keluar dari dunia ini. Jadi keluarlah dari dunia ini sekarang, jangan berlambat-lambat. Pada waktu minggu PA yang sebelumnya kan dikasih tahu bahwa kita bahas bahwa pas makan Paskah teh cepet-cepet kan, buru-burulah kamu mau makannya, dan itulah Paskah. Nah artinya Paskah teh buru-buru gitu, cepet-cepet kita keluar dari dunia dan kita hidup hanya untuk Tuhan, baru kalian bisa mendapatkan firman Tuhan, Torah 10 firman, dan kalian bisa mendapatkan Roh Kudus gitu. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, dimana kalian teh menjadi satu dengan Tuhan gitu. Jadi betapa bahagianya kalau kita menjadi satu dengan Tuhan. Jadi makanya pastiin dulu kalau kalian harus keluar dari dunia ini, dari Mesir ini, dari perbudakan Mesir ini. Jadi berubahlah dan janganlah hidup buat diri kita sendiri. Oke. Yuk, kita doa ya. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. We will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of men. We will worship the God of Israel. Kita belajar satu lagu lagi. Sebagai bukti cintamu padaku, Kau
memberikan hidup kami kepadamu, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan hidupmu bagi kami. Itu sebabnya saya mencintai Engkau, dan kami mau keluar dari dosa kami mau keluar dari dunia ini. Diri kami bukanlah diri kami lagi, tapi yang hidup dalam kami hanya Engkau. Gak ada lagi diri kami, gak ada lagi keinginan diri kita, tapi hanyalah keinginan Tuhan dalam hati kita. Ketika Roh Kudus dalam diri kita, maka keinginan kita hanyalah Tuhan, kerinduan kita hanyalah Tuhan, karena gak ada lagi diri kita. Tapi gimana caranya Roh Kudus harus turun kalau bahkan kita belum keluar dari dunia ini, dari dosa, dari Allah yang lain? Sebabnya kami mau memberikan hidup kami buat Engkau. Kaulah harapan kami, Tuhan. Tuhan, ambillah semua dari hidup kami. Tuhan, ambil semuanya, Tuhan Yesus. Sakit penyakit, Tuhan Yesus. Tuhan, lindungi kami, Tuhan.
dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sekarang kami bisa mengenal Engkau Tuhan, kami mau keluar dari dosa kami, dari dunia ini, karena hanya satu yang kami inginkan, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat sore. Shalom, shalom. Ya, shalom. Ya. Tuhan Yesus memberkati dan bye bye.